Kamu bukan malas, kamu bukan kurang usaha, tapi bisa jadi kamu sibuk mengejar yang sebenarnya tidak perlu dikejar. Karena uang bukan untuk dikejar, tapi untuk diundang. Mari kita renungkan bersama di video ini, stop kejar uang. Cukup lakukan 3 hal ini, kekayaan mengikutimu. Saya ingin kamu jujur hari ini. Pernahkah kamu merasa seperti hidup ini hanya tentang bertahan, bangun, kerja, pulang, lalu kita ulangin lagi? Di balik semua kesibukan itu, adakah ruang untuk tenang, untuk merasa cukup? Kalau jawabannya tidak, sekarang saatnya bukan menambah langkah, tapi memeriksa ulang niat dan arah. Dan itu yang akan kita bahas hari ini dalam video Stop Kejar Uang. Cukup lakukan 3 hal ini, kekayaan mengikutimu. Yang pertama, hidup dengan nilai. Berapa banyak orang yang bekerja siang malam, lembur tanpa henti, kejar target tanpa jeda, tapi tetap merasa kekurangan. Bukan hanya kekurangan uang, tapi kekurangan makna, kekurangan arah, kekurangan rasa puas. Kita sering diajarkan untuk fokus pada hasil, angka, status, saldo. Tapi semesta tidak hanya melihat seberapa keras kamu bekerja, ia juga memperhatikan siapa dirimu saat bekerja. Apa niatmu? Bagaimana sikapmu? Dan nilai apa yang kamu bawa dalam setiap langkah? Bukan cuma apa yang kamu lakukan, tapi dari mana niat itu datang. Tony Robbins, seorang pelatih dan pakar transformasi diri, pernah berkata, uang adalah hasil sampingan dari nilai yang kita bawa ke dunia. Artinya, ketika kamu fokus untuk hidup membawa nilai, bukan sekedar ambisi, uang akan datang sebagai akibat, bukan sebagai tujuan. Mari kita lihat kenyataan hidup. Ada banyak orang yang tidak punya gelar tinggi, tidak punya koneksi luas, bahkan tidak punya modal besar. Tapi mereka punya satu hal yang tidak bisa dibeli, yaitu nilai hidup yang tulus dan kuat. Kita sering bertemu orang-orang seperti ini. Seorang tukang cukur yang membuat setiap pelanggannya merasa dihargai. Seorang guru yang tetap mengajar dengan semangat, meski gajinya tidak seberapa. Apa yang membuat mereka kaya? Bukan karena mereka mengejar uang, tapi karena mereka hadir dengan nilai, kejujuran, ketekunan, kepedulian, konsistensi, dan orang akan rela membayar lebih, bahkan kembali lagi. Bukan karena pelayanan yang mewah, tapi karena energi tulus yang terasa. Itulah getaran batin yang menarik rezeki. Kita hidup di dunia yang suka menilai berdasarkan pencapaian luar. Tapi semesta bekerja dari dalam keluar. Rezeki tidak hanya datang karena kamu membutuhkan, tapi karena orang lain merasa tertolong oleh nilai yang kamu bawa. So, coba tanyakan pada dirimu hari ini. Apa nilai yang kamu hidupkan setiap hari? Apa yang orang rasakan saat berinteraksi denganmu? Apakah kamu sedang menjual sesuatu atau sedang benar-benar melayani? Kamu tidak perlu menjadi orang paling pintar atau paling populer. Kamu hanya perlu menjadi orang yang paling jujur terhadap nilai yang ingin kamu hadirkan dalam hidup ini. Saat kamu hidup dengan nilai, semesta akan mengatur rezeki untuk mengikuti langkahmu tanpa harus dikejar. Yang kedua, rawat energi batin. Coba renungkan. Berapa banyak orang yang sudah ikut berbagai seminar bisnis, belajar marketing, memperkuat energi, memperkuat strategi, tetapi tetap merasa hidupnya stagnan. Ilmu sudah banyak, tool sudah lengkap, tapi tetap ada yang terasa berat, seperti ada dinding tak terlihat yang menahan aliran rezeki. Inilah yang sering tidak disadari. Strategi tanpa energi batin hanya akan menghasilkan kelelahan. Kamu terus bergerak, tapi tidak maju. Terlihat sibuk, tapi hampa di dalam. Esther Hicks, pengajar Law of Attraction yang dikenal luas karena ajaran vibrasi energi batin, mengatakan, jika kamu ingin sesuatu, selaraskan dengan energinya. Perasaanmu adalah magnet. Artinya bukan hanya apa yang kamu kerjakan yang penting, tapi dari mana energinya berasal. Kalau kamu bekerja dari ruang batin yang penuh ketakutan, panik, rasa bersalah, atau rasa tidak cukup, apapun strategimu, hasilnya akan terbatas. Karena energi batinmu sedang menarik hal-hal yang sesuai dengan getaran itu seperti kesulitan, kebuntuan, penolakan. Tapi saat kamu mulai tenang,
Saat niatmu tulus, hatimu terbuka, dan jiwamu tidak lagi berkompetisi dengan siapapun, keajaiban mulai terjadi. Relasi jadi lebih hangat. Peluang muncul dari arah yang tidak kamu duga, bukan karena kamu mengejar, tapi karena energi batinmu mengundang. Ada orang yang usahanya biasa saja, tapi hidupnya terasa lapang. Dan ada juga yang kelihatannya punya semuanya, tapi terus gelisah dan merasa kurang. Bukan karena satu lebih pintar dari yang lain, tapi karena satu menjaga isi hatinya. Sementara yang lain hanya sibuk mengatur isi prestasinya. So, pertanyaannya bukan lagi apa yang harus kamu lakukan agar uang datang, tapi apa yang sedang kamu pancarkan dari dalam dirimu. Apakah kamu bekerja dengan rasa takut atau dengan rasa cukup? Apakah kamu sedang berjuang atau sedang mengalir selaras? Kita semua ingin hasil yang baik. Tapi hasil yang baik hanya bisa lahir dari energi batin yang bersih dan kuat. Ketika hati tenang, pikiran jernih, niat tulus, ide mengalir, solusi hadir, dan rezeki datang. Bukan karena dipaksa, tapi karena diizinkan. Rawat batinmu, karena di sanalah letak sebenarnya kekayaan itu bermula. Yang ketiga, lakukan kebaikan yang tak terlihat oleh dunia. Ada satu bentuk kekayaan yang tidak bisa diukur oleh angka, tapi diam-diam mengundang rezeki dari arah yang tidak terduga, yaitu ketika kamu berbuat baik tanpa butuh dilihat, tanpa perlu pengakuan, tanpa harus diumumkan. Pernahkah kamu membantu seseorang yang bahkan tidak tahu itu berasal dari dirimu? Pernahkah kamu menyisihkan sesuatu padahal kamu sendiri sedang dalam keadaan sempit? Itulah energi memberi yang paling murni. Ketika kamu memberi bukan karena kamu lebih, tapi karena kamu memilih untuk tetap menjadi sumber, meski sedang kekurangan, dan semesta mencatat itu bukan dengan angka, tapi dengan getaran. Zig Ziglar, salah satu pembicara motivasi dan pakar kesuksesan terkemuka di dunia, ia mengatakan, kamu bisa mendapatkan segalanya dalam hidup jika kamu bersedia menolong orang lain mendapatkan apa yang mereka inginkan. Itulah hukum resonansi. Apa yang kamu izinkan mengalir lewat hidupmu akan kembali kepadamu dengan bentuk yang kadang jauh lebih besar, tapi syaratnya satu, yaitu lakukan dengan hati yang tulus. Bukan demi citra, bukan karena ingin dibalas, tapi karena itulah getaran jiwa yang sejati. Di tengah dunia yang serba kompetitif ini, seperti terasa aneh untuk memberi tanpa berharap kembali. Tapi justru itulah yang membedakan antara mereka yang benar-benar kaya secara batin dan mereka yang hanya terlihat kaya di luar. Orang-orang yang hidupnya terus mengalir seringkali adalah mereka yang tidak pelit memberi. Baik waktu, perhatian, atau kebaikan kecil yang seperti dianggap sepele oleh orang lain. Ketika tidak tahu dari arah mana rezeki akan datang, tapi kita tahu satu hal, kebaikan selalu meninggalkan jejak. Dan semesta tidak pernah lupa siapa yang menanamnya. So, hari ini coba tanyakan pada dirimu, apakah kamu masih mau memberi meski dunia tidak melihat? Apakah kamu bisa menjadi sumber kebaikan meski kamu sendiri sedang dalam proses bertumbuh? Karena kekayaan sejati bukan tentang apa yang kita kumpulkan, tapi tentang seberapa banyak yang kita izinkan mengalir lewat hati kita. Dan saat energi itu jernih, saat niat itu murni, rezeki datang. Tanpa perlu dikejar, tanpa harus diminta, ia datang sebagai balasan dari getaran jiwa yang memilih untuk memberi bahkan dalam diam. Jika selama ini kamu merasa letih bukan karena kamu lemah, tapi karena terlalu lama berlari ke arah yang tidak pernah benar-benar selaras dengan jiwamu. Kamu sudah mencoba banyak hal, pekerjaan, proyek, peluang, tapi tetap saja ada ruang kosong di dalam yang tidak bisa diisi dengan angka, pujian, atau pencapaian. Bisa jadi yang membuat kamu lelah bukanlah beratnya hidup, tapi jauhnya jarak antara langkahmu dan nilai sejati dalam dirimu. Kita semua pernah berada di titik itu, terjebak dalam pola kerja keras, lelah, tidak puas, mengulangi lagi, seolah-olah hidup hanya soal bertahan. Bukan tentang benar-benar hidup. Coba tanyakan hari ini dalam keheningan. Apakah kamu masih mengejar uang dengan rasa takut?
takut tertinggal, takut dianggap gagal, takut tidak cukup. Atau kamu sudah mulai berjalan dengan nilai, rasa syukur, dan ketenangan batin sebagai penuntun langkah. Kita hidup di zaman yang penuh kebisingan, tapi dalam keheningan kita justru menemukan arah. Dan dari arah yang tepat, uang, kedamaian, kelimpahan akan mengikuti tanpa perlu dipaksa. Seperti yang pernah dikatakan oleh Lao Tzu, filsuf Tiongkok kuno, ketika kamu melepaskan apa yang kamu inginkan, kamu menerima apa yang kamu butuhkan. Kadang saat kita berhenti mengejar, kita justru mulai menerima. Saat kita hidup dengan tenang dan niat yang jernih, rezeki datang seperti tamu yang tahu jalan pulang. Karena uang tidak bisa dikejar seperti bayangan, ia justru datang ketika kita berjalan dalam terang. Dengan hati yang selaras, batin yang cukup, dan hidup yang memiliki makna. Maka hari ini jika kamu merasa sedang tersesat atau kelelahan, jangan buru-buru menyalahkan dirimu. Bisa jadi ini hanya undangan lembut dari semesta, agar kamu berhenti sejenak dan mulai melangkah dengan kesadaran baru. Dan kalau hari ini kamu merasa seperti sedang berdiri di persimpangan antara lelah mengejar dan rindu menemukan makna, ketahuilah tidak ada yang salah denganmu. Setiap dari kita sedang menampaki jalan hidup yang unik, penuh pencarian, jatuh bangun, dan harapan yang diam-diam terus hidup meski dunia tidak tahu. Dan bila kamu merasa waktunya telah tiba untuk melangkah lebih dalam, bukan sekedar bertahan, tapi benar-benar hidup dengan arah, makna, dan ketenangan dari dalam, saya Coach Yanto telah menyiapkan ruang pembelajaran yang hangat dan terarah untukmu. Klik join dan masuklah ke dalam Action Kaya program. Kamu akan menemukan Sukses Blueprint Mastery. Sebuah peta hidup utuh dari rasa syukur yang membumi hingga warisan hidup yang bermakna. Karena saat langkahmu selaras dengan batinmu, rezeki tidak perlu dikejar. Ia akan datang menghampiri dengan hormat.